Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, kita buka dulu dengan berdoa. Silakan ketua kelas ya. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ibu absen dulu ya. Yang nggak berangkat siapa aja? Ya. Oh, saya. Sayangnya dia yang nggak berangkat ya. Karena puasa kok. Jadi ya. Lemes ya. Tetap semangat ya kalian. Buat nambah-nambah semangat, kita berdiri dulu yuk. Kalau ibu bilang diam, nanti kalian ini. Oke. Kalau bam, cukup meja. Oke. Kalau berhenti, petik jari. Nah, oke, bam, coba diam, bam, berhenti, diam, bam, berhenti. Paham? Ayo konsentrasi. Bim. Bam. Berhenti. Bim. Bam. Berhenti. Sekarang lebih cepat ya. Bim. Bam. Bim. Bam. Berhenti. Berhenti. Bim. Bam. Berhenti. Berhenti. Bim. Berhenti. Oke, teman-teman. Ada yang masih ingat pertemuan kemarin kita membahas apa? Pertemuan kemarin kita membahas khalifah. Yang pertama siapa? Abu Bakar. Iya, betul sekali, Abu Bakar. Ada yang masih ingat gelarnya Abu Bakar itu apa? Iya, kenapa? Artinya asli itu apa sih? Yang masih ingat? Yang membenarkan. Iya, yang membenarkan atau jujur. Terus pada materi kali ini kita akan lanjut membahas khalifah yang kedua, yaitu siapa yang tahu? Umar bin Khattab. Iya, betul sekali, Umar bin Khattab. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini tuh supaya kita bisa menganalisa profil dari khalifah yang kedua ini, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Kedua, kita bisa memahami prestasi-prestasi yang dicapai oleh Khalifah Umar bin Khattab. Dan yang ketiga, kita bisa meniru gaya kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Terus indikatornya itu kita ada menjelaskan Khalifah Umar bin Khattab dan menjelaskan prestasi-prestasi yang dicapai Khalifah Umar bin Khattab. Penilaiannya nanti kalian membuat kelompok, maju ke depan dan menjawab pertanyaan yang ada di depan. Oke, sampai sini paham? Nah, Umar bin Khattab. Siapa sih Umar bin Khattab ini? Umar bin Khattab itu seorang yang keras dan tegas dalam melawan kebatilan atau kezoliman. Maka dari itu sifatnya Umar bin Khattab yaitu adalah tegas dan keras. Pemikiran Umar bin Khattab itu sangat cerdas dan kritis. Cerdas dan kritis. Cerdas dan kritis dan tegas dan keras. Umar bin Khattab ini sebelum masuk Islam atau pada zaman jahiliyah itu sangat keras kepada Rasulullah, bahkan mau membunuh Rasulullah. Sampai udah OTW ke rumah Rasulullah nih, mau membawa parang, pedang yang panjang, mau memenggal kepala Rasulullah. Nah, setelah hijrah, Sayyidina Umar ini berubah menjadi lembut kepada Rasulullah dan kaum muslimin, tapi tetap mempunyai sifat keras untuk kezaliman, untuk kaum kafir Quraisy. Nah, tetap tegas dan keras. Pemikirannya kritis juga. Nah, itu yang kemudian Rasulullah memberikan gelar Al-Faruq, memberi gelar Al-Faruq kepada Umar bin Khattab. Al-Faruq ini sendiri artinya pembeda. Pembeda. Karena pemikiran Sayyidina Umar yang kritis, tegas, dan keras. Rasulullah memberi gelar Al-Faruq. Kemudian
menjadi khalifah pada tahun 11 apa? Hijriah. Menjadi khalifah pada tahun 11 Hijriah sampai 23 Hijriah. Berarti berapa tahun beliau berkuasa? 12. Ya, 12 tahun Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah. Pada tahun terakhir beliau menjadi khalifah, tahun ke-23 Hijriah, beliau dibunuh, ditikam dari belakang pada saat sholat subuh, pada saat menjadi imam nih di musola. Beliau ditikam dari belakang oleh budak, dibunuh oleh budak dari Persia, yang bernama, ada yang tahu budaknya namanya siapa? Ya, ibu kasih tahu namanya itu Abu Lu'ah. Ini yang membunuh Sayyidina Umar pada saat menjadi imam sholat subuh. Kemudian prestasi apa aja yang dicapai oleh Khalifah Umar bin Khattab? Yang pertama beliau mendirikan Baitul Mal, atau membangun Baitul Mal. Di sini ada yang tahu Baitul Mal itu apa? Baitul Mal itu adalah untuk mengolah keuangan, baik itu pajak, zakat, itu Baitul Mal. Kalau di sini zakat namanya Bazasnas ya, Badan Zakat Nasional. Nah, pada saat itu namanya Baitul Mal. Nah, yang kedua prestasinya yaitu Islam menyebar sampai ke Eropa. Islam menyebar sangat pesat, yang dulunya hanya di Timur Tengah aja, Mesir dan lain-lain. Sekarang pas zaman Khalifah Umar bin Khattab mulai menyebar nih ke benua Eropa. Dan kekuatannya hampir menyamai kerajaan Romawi dan Persia. Dan yang ketiga prestasi Umar bin Khattab adalah membuat kalender Hijriah. Ada yang tahu kenapa disebut kalender Hijriah? Karena berawal dari hijrahnya Nabi ke Madinah, makanya disebut kalender Hijriah. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nanti ngisi. Kita buat kelompok dulu, 2 orang ya. Kelompok 1, kelompok 2. Setiap kelompok maju ngisi soal ini. Ini kan nanti ada soalnya dibuka. Nanti yang selesai pertama itu yang dapat juara 1. Yang selesai pertama dan yang benar semua jawabannya, paham? Oke, cepet-cepetan. Semuanya berdiri. 1, 2, 3. Abu Lu'lu'ah, betul? Betul. Terus sebutkan prestasi Khalifah bin Khattab membuat kalender Hijriah, betul ya? Nah, ini kelompok 2. Pada tahun berapa Umar bin Khattab menjadi khalifah? 11 sampai 23 Hijriah, betul ya? Yang kedua apa ini? Mendirikan Baitul Mal, Islam menyebar sampai Eropa. Ketiganya belum ya. Dan yang terakhirnya wafat 23 Hijriah. Ya, berarti yang ini jawabannya betul semua, tapi yang cepat kelompok 1, berarti yang menang kelompok 1. Jadi kita telah membahas Khalifah Umar bin Khattab ya. Terus tadi ada sifatnya, apa ya sifatnya? Sifatnya tegas dan keras. Ya, terus pemikirannya kritis. Iya, kritis. Terus diberi gelar apa oleh Rasulullah?
jadi khalifah 11 Hijriah sampai Berapa bulan? iya, terus yang membunuh adalah Abu Abu Lu'a. Prestasinya yang pertama ada Mendirikan dari agama. iya, dua Menyebarkan Islam sampai ke Eropa. iya betul sekali, tiga membuat kerajaan Hijriah. iya betul. Itu terus manfaatnya untuk kita itu apa sih? Kita bisa mencontoh pemikiran yang cerdas, kritis, sifat yang tegas dan keras yang dimiliki oleh Sayyidina Umar bin Khattab untuk kita bisa menolak kebatilan, menolak kejahatan. Misalnya ada yang mengajak kita kejahatan, kita berani menolaknya seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau kita melihat kejahatan, kita juga berani membenarkan. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, Ibu yang tanya ya, satu-satu sekarang. Coba Mbak Diva, pada tahun berapa sih meninggalnya? 23 Hijriah. Iya, betul sekali Mbak Diva. Terus Mbak Amel, ya. Siapa sih yang membunuh Umar bin Khattab? Tunggu. Oh iya, iya betul Mbak Salsa, betul sekali Mbak Ika. Terus pada saat kapan sih Umar bin Khattab ini dibunuh? 23 Hijriah. Ya pada saat sholat Salat subuh. Oke, betul. Terima kasih. Mbak. Untuk menutup pembelajaran kita berdiri lagi. Ibu ada sesuatu. Alhamdulillah kita telah pada akhir pembelajaran. Sebelum ibu tutup, nanti sesuai kelompok yang ini kalian mendiskusikan nilai-nilai yang terkandung dari prestasi Khalifah Umar bin Khattab. Oke? Paham? Ya. Sebelum untuk menutup kalian